Halo Sobat Chemistry. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mewakili kelompok saya mempresentasikan rancangan sistem pengolahan limbah tekstil. Adapun outline yang akan kami bahas pada presentase kali ini adalah meliputi latar belakang, tinjauan pustaka, target luaran, dan juga metode. Baiklah Sobat Chemistry, langsung saja ke latar belakang. Adapun latar belakang yang kami bahas pada kesempatan kali ini adalah pencemaran, limbah, dan industri tekstil. Pencemaran adalah masuknya beban pencemar ke lingkungan yang terlalu banyak. Akibatnya, lingkungan tidak mampu mengolah pencemar secara alami. Limbah. Berdasarkan wujudnya, limbah dibagi menjadi limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Mengapa bisa terjadi pencemaran? Pencemaran terjadi karena limbah yang pengolahannya belum sempurna atau secara langsung dibuang ke lingkungan. Industri tekstil. Industri tekstil adalah salah satu industri yang banyak menyumbangkan pencemaran. Wow! Sebagian besar industri tekstil menggunakan warna sintesis. Karena murah, tahan lama, mudah diperoleh, penggunaan mudah menimbulkan masalah, yakni limbah yang dihasilkan berwarna dan sulit terdegradasi. 10% hingga 15% zat warna yang dipakai tidak dapat digunakan ulang, maka harus diolah sebelum dibuang ke saluran air. Limbah cair industri tekstil. Tahu tidak bahwa limbah cair yang dihasilkan itu berwarna keruh dan pekat. Semakin berwarna-warni, menimbulkan masalah yang lebih berat terhadap lingkungan. Limbah cair industri tekstil merupakan zat organik non-biodegradable, dapat terurai oleh sinar UV, namun lambat, sehingga lebih mudah terakumulasi pada tanah dan perairan. Faktanya yang pertama, limbah zat warna merupakan limbah yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Yang kedua, karena dibuat resisten pada pH, suhu, dan mikroba lingkungan. Yang ketiga, molekul zat warna dalam limbah merupakan gabungan dari zat organik tak jenuh dengan kromofor dan auxokrom. Yang keempat, zat organik tak jenuh, hidrokarbon aromatik dan turunannya, fenol dan turunannya, hidrokarbon yang mengandung nitrogen. Kromofor adalah pembawa warna. Auxosorm adalah pengikat warna dengan serat. Limbah cair zat warna yang akan kami bahas adalah alizarin red S. Alizarin red S atau C14H7NaO7S merupakan salah satu pewarna tekstil yang sering digunakan. Berdasarkan IUPAC, alizarin red 3,4 dihidroksi 9, 10 diokso 9, 10 dihidroantrasen 2 sulfonic acid merupakan garam natrium yang larut dalam air dari asam alizarin sulfonat. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan fotodegradasi limbah tekstil untuk memecah molekul organik zat warna berupa alizarin red S dengan bantuan oksidator peroksida dan fotokatalis TiO2. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan fotodegradasi limbah tekstil untuk memecah molekul organik zat warna berupa alizarin red S dengan bantuan oksidator peroksida dan fotokatalis TiO2.
Baiklah, kita akan mengkulik sedikit mengenai tinjauan pustaka yang kami pakai untuk penulisan naskah ini. Yang pertama, fotodegradasi. Fotodegradasi adalah proses penguraian senyawa organik menjadi senyawa lebih sederhana. Fotodegradasi zat warna dilakukan dengan menggunakan bahan fotokatalis dan radiasi sinar UV. Fotodegradasi dapat terjadi karena penyerangan OH yang dihasilkan oleh TiO2 dalam sistem reaksi. TiO2 adalah fotokatalis yang banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran karena memiliki aktivitas yang tinggi dan stabil terhadap proses biologi dan kimia. Fotokatalis yang banyak dipelajari adalah TiO2 yang memiliki energi celah atau band gap 3,2 elektron valensi, fotosensitivitas dan kestabilan yang sangat tinggi. Fotoreduksi adalah metode yang menggabungkan sinar UV dengan partikel semikonduktor sebagai fotokatalis TiO2. Keuntungan proses fotokatalis adalah hanya memerlukan cahaya UV dan harga fotokatalis murah sehingga metode ini efektif dan aman. Air dan TiO2 dapat menyediakan elektron setelah disinari dengan energi yang sesuai dan pada saat bersamaan menghasilkan hole yang mampu bereaksi dengan air pada permukaan fotokatalis menghasilkan radikal OH. Elektron yang terbentuk akan ditangkap dan digunakan untuk proses fotoreduksi, sedangkan radikal OH yang dihasilkan digunakan untuk fotodegradasi. Adapun target luaran yang kami pakai dalam penulisan naskah ini adalah baku mutu limbah cair untuk industri tekstil. Adapun parameter BOD kadar maksimum yaitu 85 mg per liter. Badan pencemar maksimum yaitu 12,75 kg per ton. COD kadar maksimumnya 250 mg per liter, sedangkan beban pencemaran maksimumnya 37,5 kg per ton. TSS kadar maksimum 60 mg per liter, sedangkan beban pencemaran maksimumnya 9,0 kg per ton. Fenol total kadar maksimumnya 1,0 mg per liter, beban pencemaran maksimumnya 0,15 kg per ton. Krom total atau CR kadar maksimum 2,0 mg per liter, beban pencemaran maksimum 0,30 kg per ton. Minyak dan lemak kadar maksimumnya 5,0 mg per liter, sedangkan beban pencemaran maksimumnya adalah 0,75 kg per ton. pH rentangnya adalah 6-9. Debit limbah maksimum 150 meter kubik per ton produk tekstil. Dengan catatan, kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram parameter per ton produk tekstil. Baiklah sobat chemistry, langsung saja kita masuk ke dalam metode pengolahan. Adapun metode pengolahan yang kita lakukan adalah yang pertama, karakterisasi katalis material TiO2. TiO2 serbuk dikarakterisasi menggunakan XRD untuk mengetahui kristalinitas. Cahaya yang dihasilkan dari tumpukan elektron bertegangan tinggi dengan sebuah target berupa Cu, Cr, Fe, Co, Mo, dan W. Metode pemanfaatan cahaya berenergi tinggi atau bergelombang pendek untuk berinformasi struktur, kristalinitas, dan ukuran suatu kristal material. Difraktogram TiO2 dibandingkan dengan data GC-PDS nomor 211272 untuk TiO2 fase anatase dan GC-PDS nomor 86 0147 untuk TiO2 fase rutil.
Tahapan yang kedua, kita akan melakukan uji pengaruh konsentrasi H2O2 terhadap fotodegradasi alizarin red. Fotodegradasi adalah proses penguraian suatu senyawa organik dengan bantuan energi foton. Hidrogen peroksida mengikat elektron pada pita konduksi menghasilkan OH. OH akan berpengaruh pada kemampuan fotokatalis untuk mengoksidasi senyawa organik, berpengaruh pada jumlah zat warna yang terdegradasi. Terjadi reaksi oksidasi dan reduksi pada permukaan semikonduktor. Alat ini gunanya untuk mengeksitasi elektron pada fotokatalis menggunakan sinar UV. Yang ketiga, kita akan melakukan uji pengaruh waktu kontak dan H2O2 terhadap fotodegradasi alizarin red. 20 mg TiO2 ditambahkan dengan 30 ml alizarin red S 70 ppm ditambahkan dengan 0,05 ml H2O2 9%. Kemudian diaduk, disinari menggunakan reaktor UV dengan variasi waktu kontak 30, 40, 50, 60, dan 70 menit. Kemudian, supernatan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis 1800 double beam Shimadzu pada lambda maksimum 518 nanometer. Lalu, larutan blanko yang digunakan adalah Aquades. Absorbansi yang diperoleh digunakan untuk mengetahui sisa konsentrasi alizarin red S. Sebagai pembanding, dilakukan fotodegradasi terhadap alizarin red S menggunakan TiO2 tanpa penambahan H2O2 dengan perlakuan yang sama. Dengan catatan, perlakuan diulang 3 kali untuk penghitungan secara statistik. Yang keempat, kita akan melakukan uji pengaruh massa TiO2 dan H2O2 terhadap fotodegradasi alizarin red S. Massa TiO2 divariasi secara berurutan 10, 20, 30, 40 mg. Ditambahkan masing-masing 30 ml alizarin red 70 ppm dan 0,05 ml H2O2 9%. Larutan campuran diaduk, kemudian disinari menggunakan reaktor UV selama 60 menit. Larutan campuran disentrifugasi, supernatan yang diperoleh diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis 1800 double beam Shimadzu pada lambda maksimum 518 nanometer. Larutan blanko yang digunakan adalah Aquades. Absorbansi yang diperoleh digunakan untuk mengetahui sisa konsentrasi alizarin red S. Sebagai pembanding, dilakukan fotodegradasi terhadap alizarin red S menggunakan TiO2 tanpa penambahan H2O2 dengan perlakuan yang sama. Dengan catatan pula, perlakuan diulang 3 kali untuk penghitungan secara statistik. Yang kelima, kita akan melakukan uji pengaruh pH dan H2O2 terhadap fotodegradasi alizarin red S. 30 ml larutan alizarin red S dilakukan variasi pH 6, 8, dan 10. Alizarin red S memiliki pH inisial sebesar pH 6,2 merah, pH 8 merah pekat, dan pada pH 10 merah keunguan. Sebanyak 20 mg TiO2 ditambahkan ke dalam 30 ml larutan alizarin red 70 ppm yang sudah divariasi pH dan 0,05 ml H2O2 9%. Larutan campuran diaduk kemudian disinari menggunakan reaktor UV selama 60 menit. Larutan campuran disentrifugasi. Supernatan yang diperoleh diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis 1800 double beam Shimadzu pada lambda maksimum 518 nanometer. Larutan blanko yang digunakan adalah Aquades. Absorbansi yang diperoleh digunakan untuk mengetahui sisa konsentrasi alizarin red S. Sebagai pembanding, dilakukan fotodegradasi terhadap alizarin red S menggunakan TiO2 tanpa penambahan H2O2 dengan perlakuan yang sama. Dengan catatan, perlakuan diulang 3 kali untuk penghitungan secara statistik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai rancangan sistem pengolahan lanjut
limbah industri tekstil alizarin red S oleh kelompok kami. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar karena kritik dan saran dari Anda semua sangat membantu kami. Jangan lupa juga untuk tinggalkan jempol jika kalian menyukai tayangan ini. Terima kasih, Sobat Chemistry. Sampai berjumpa lagi.